Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Salma. Di podcast kali ini, aku bakal sharing nih sama kalian tentang feminisme dalam novel Pride and Prejudice karya Jane Austen. Siapa sih yang gak tahu novel ini? Novel ini kan salah satu novel pelopor feminisme yang paling terkenal. Nah, sebelum masuk ke intinya, yuk aku ajak kenalan lebih lanjut sama novelnya. Yang kalian lihat ini adalah salah satu cover novel Pride and Prejudice dari sekian banyak cetakan yang telah diterbitkan. Identitas dari novel ini sendiri, seperti yang kita tahu, pengarang novel ini adalah Jane Austen, salah satu penulis perempuan paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan feminisme. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 28 Januari tahun 1813. Novel ini menggunakan bahasa Inggris dan bergenre romansa juga sejarah. Sinopsis singkat dari novel ini yaitu novel ini menceritakan tentang kisah cinta antara Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy pada akhir abad ke-19. Novel ini berisi seputar kehidupan sang tokoh utama Elizabeth Bennet. Elizabeth digambarkan sebagai gadis yang memiliki kecerdasan tajam dan menolak untuk ditindas sebagai perempuan. Banyak upaya yang dilakukan oleh Elizabeth untuk menjunjung haknya sebagai perempuan. Gimana, menarik banget kan novel ini? Nah, sebelumnya aku akan kasih kalian pengantar singkat dulu nih mengenai pengertian feminisme. Barangkali ada dari teman-teman yang kurang mengetahui apa itu feminisme. Menurut Chris Beasley tahun 1999 dalam buku What is Feminism, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Gerakan ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakadilan gender antara lelaki dan perempuan, termasuk dalam memerangi stereotip gender, serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional perempuan agar setara dengan laki-laki. Nah, pengantar selanjutnya yaitu feminisme di Eropa. Pada awal abad ke-18 bisa disebut sebagai titik tolak sejarah feminisme, meskipun telah terjadi perdebatan agar perempuan mendapatkan posisi yang diakui masyarakat, feminisme belum terlalu berkembang nih pada saat itu. Saat itu yang muncul adalah perempuan yang menulis karya-karya untuk menunjukkan tuntutan persamaan hak. Beberapa ketidaksetaraan dan persoalan emansipasi wanita dibawa oleh Jane Austen dalam novel Pride and Prejudice. Nah, kita udah sampai nih di topik utama podcast kita kali ini, yaitu feminisme dalam novel Pride and Prejudice. Jane Austen adalah salah satu penulis yang sangat terkenal. Ia hidup dalam kondisi masyarakat yang sangat membedakan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Austen tergerak untuk melakukan kritik sosial dengan menulis berbagai macam karya sastra. Salah satunya adalah novel ini. Di awal novel diceritakan, Elizabeth tidak berhak memilih suaminya sendiri. Orang tua Elizabeth ingin menjodohkan putrinya dengan pria kaya agar dapat menghidupi kehidupan mereka. Nah, teman-teman, pada abad ke-19 ini, masyarakat Inggris hidup dengan prinsip materialistis. Orang tua mengeksploitasi anak perempuan mereka sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, orang tua berpikir bahwa pernikahan adalah cara yang baik untuk mencapai tujuan mereka. Nah, dalam novel Pride and Prejudice ini juga terdapat asimetri sosial yang menunjukkan sistem distribusi atau tatanan sosial masyarakat Inggris yang memberlakukan sistem primogeniture. Primogeniture merupakan sistem pembagian warisan Norwegia, di mana pembagian harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki pertama saja. Posisi perempuan dalam pembagian harta warisan sangat lemah. Mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi salah satu pemicu orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan pria kaya. Isu diskriminasi lainnya terjadi di setiap pesta dansa. Pesta dansa adalah salah satu cara dan kesempatan untuk berkomunikasi antara pria dan wanita, juga menjadikannya sebagai ajang pencarian jodoh pada zaman itu. Kebanyakan pria kaya justru tidak mau menikahi wanita dari keluarga miskin. Sebagai contohnya, Mr. Darcy yang merupakan salah satu tokoh bangsawan pria. Ia tidak mau berdansa dengan wanita yang status sosial lebih rendah darinya. Contohnya aja Elizabeth. Nah, tentu saja hal itu membuat Elizabeth tersinggung nih. Diceritakan pada masa itu, laki-laki memiliki dominasi atas perempuan.
perempuan dianggap sebagai orang kedua yang lemah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan. Wanita digambarkan sebagai orang yang mendambakan pria kaya dan mulia akan kebahagiaan dalam hidupnya. Elizabeth menunjukkan gambar yang berbeda tentang apa yang diharapkan masyarakat mengenai perempuan. Ia berani menolak perjodohannya dengan Mr. Collins yang merupakan pewaris ayahnya. Pada akhirnya, Elizabeth berhasil membuktikan bahwa dia dapat melawan keinginan orang tuanya dan dia dapat menemukan cintanya sendiri. Melalui karya sastra, Jane Austen dan penulis perempuan lainnya berhasil membawa pergerakan feminisme dalam mengurangi diskriminasi gender pada masa itu. Terbukti bahwa mereka mampu mengubah pandangan masyarakat mengenai perempuan dapat memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Nah, yang kalian lihat ini merupakan ilustrasi bahwa perempuan berperan besar dalam sejarah feminisme dan kesusastraan. Pastinya kita nih sebagai perempuan bangga banget dong ya. Kita bisa sampai di titik ini hidup dengan kesetaraan gender yang ada. Walaupun pada zaman ini sedikit banyak masih adanya diskriminasi terhadap perempuan. Maka dari itu kita sebagai kaum perempuan harus menjunjung tinggi hak sesama. Nah teman-teman, segitu aja deh podcast kali ini. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga bermanfaat. Aku Salma pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.